Sejak kecil, aku sadar dunia tidak selalu berpihak pada perempuan. Aku beruntung dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung ilmu pengetahuan dan kesetaraan. Tapi, di luar sana banyak yang tidak seberuntung aku. Nyatanya, sistem dunia masihlah berpusat pada kekuatan, mengabaikan mereka yang paling rentan, terutama perempuan dan kaum minoritas. Diplomasi seharusnya bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi bagaimana kekuatan digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Aku di sini bukan hanya sebagai diplomat Indonesia, tapi sebagai suara bagi mereka yang tak pernah didengar. Hari ini, kami para diplomat berkumpul membahas dunia yang semakin bergejolak. Tapi bagiku, ini bukan sekedar diskusi. Ini adalah momen untuk menentang cara dunia bekerja. Sudah saatnya perubahan dimulai. Dengan adanya konflik-konflik kepentingan militer yang terjadi di dunia, dengan ditandai dengan beberapa kejadian peperangan yang terjadi di dunia global, kita dapat memastikan bahwa negara atau dunia berfungsi dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Apabila negara-negara kuat tidak bisa mengendalikan, maka dunia akan mengalami kehancuran. Kekuatan seperti itu justru menjadi masalah utama, di mana sistem global yang didominasi oleh maskulinitas, yang mana siapa yang paling kuat yang akan menang dan atau mendominasi, itu bukanlah hal yang baik, di mana sistem global seperti itu justru akan menghasilkan ketegangan dan juga kekerasan, dan sistem itu perlu dirubah. Betul perkataan Anda. Selama ini kita sudah cukup terjebak dalam cara berpikir yang mengutamakan ego, dominasi, serta kekuasaan. Ini saatnya kita berpikir sebagai perempuan yang mengutamakan kerjasama, perdamaian, dan kolaborasi. Apakah Anda menganggap bahwa kekuasaan itu tidak penting? Dunia tidak akan berjalan tanpa kekuasaan. Power is important, but power is not everything. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan itu secara bijaksana. Jika kita terus mengedepankan kekuatan itu tanpa memperhatikan keadilan dan perdamaian, justru kita terus akan menciptakan ketidakadilan itu, serta akan terus menciptakan penderitaan. Ketika kita berbicara tentang diplomasi, kita tidak bisa lagi terjebak pada pola pikir yang hanya mementingkan kekuasaan. Maskulinitas dalam diplomasi seperti kekuatan, ego, serta dominasi telah memperburuk ketegangan global. Ini saatnya kita untuk menciptakan pemikiran dan mendengarkan cara pikir yang lebih manusiawi. Kau benar, Rina. Ketika kita berfokus pada ketegangan dan juga dominasi, kita telah mengabaikan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lebih adil dan juga setara. Diplomasi seharusnya menggunakan prinsip kasih sayang, inklusivitas, dan juga keadilan. Kita harus berani mengganti paradigma lama yang maskulin dengan paradigma yang lebih baru, yaitu feminis.
Omongan kita itu hanya akan dianggap sebagai sebuah teori oleh para diplomat negara-negara hegemoni. Kita sebagai negara kecil itu pasti akan terabaikan. Akan tetapi karena kita sama-sama perempuan, walaupun saya sebenarnya agak skeptis dan pesimis akan tujuanmu, satu kakiku ada padamu, Amira. Dan ini bukan hanya soal teori. Negara-negara yang lebih mementingkan kerjasama daripada kekuasaan itu lebih mementingkan perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Jika kita terus mendominasi satu sama lain, bukankah kita akan terus terjebak pada konflik yang tidak ada akhirnya? Sistem global yang mementingkan ego dan juga kepentingan pribadi akan terus mendatangkan kehancuran. Cobalah kita lihat dunia ini dari perspektif feminis, di mana keadilan, kesejahteraan, dan juga perdamaian adalah tujuan utamanya. Apakah Anda menganggap bahwa kekuatan dan kekuasaan itu hal yang salah? Apakah Anda akan menggantikan pendekatan yang sudah ada dengan pendekatan yang lebih idealis? Ini bukanlah soal idealisme, Mr. Tan. Ini adalah tentang manusia. Apa gunanya kemenangan jika itu membawa kerusakan pada manusia yang lainnya? Maskulinitas dengan mengedepankan kemenangan dengan cara apapun akan terus menghasilkan kehancuran. Cobalah kita untuk menciptakan sistem yang baru di mana mengedepankan ketidakadilan, kesejahteraan, dan juga pengertian satu sama yang lainnya. Amira, apa yang sedang kamu kerjakan? Aku sedang mengerjakan ini. Lihatlah. Amira, kamu tahu apa yang kamu kerjakan? Dunia ini terlalu maskulin, selalu memprioritaskan kekuatan, dominasi, dan juga ego. Tapi apa yang kita lakukan sekarang adalah pendekatan yang feminis, yang mengedepankan keseimbangan serta keadilan. Kau benar. Akan tetapi, sebesar apapun semangat dari kaum perempuan, sistem global itu pasti akan begini-begini saja. Dunia sudah ada negara-negara hegemon yang memegangnya. Maka usaha kita sebagai perempuan, sebagaimanapun kita upayakan, tetap pasti akan diabaikan suaranya. Kamu ini ngomong apa sih? Sebagai perempuan, kita tuh seharusnya saling membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sudahlah. Ini saatnya kita sebagai perempuan memperbaiki sistem. Ya, kita harus mengubah sistem dunia ini yang menekan. Bukan hanya saja kita harus bertahan di dalam sistem yang menekan ini. Namun, diplomasi tidak boleh menjadi arena bagi mereka yang terlalu agresif dan ingin mengedepankan kepentingan mereka. Ini adalah saatnya kita menggantinya dengan dialog dan pengertian serta kasih sayang dalam feminis. Ladies and gentlemen, diplomasi yang hanya berfokus pada kekuatan saja tidak akan menghasilkan perdamaian yang kita butuhkan. Akan tetapi, diplomasi yang berorientasi pada keadilan dan juga perdamaian akan menghasilkan solusi yang lebih manusiawi. Saya setuju dengan Amira. Sudah waktunya untuk pendekatan yang lebih berbasis kesetaraan dan kolaborasi, bukan hanya kekuasaan semata. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih peduli dengan umat manusia.
Mari kita pilih jalan yang lebih feminis untuk kebaikan kita bersama. Kamu melakukannya, Amira. Dunia butuh lebih banyak pemimpin perempuan sepertimu. Tapi ini bukanlah tentang soal saya, tapi ini adalah soal kita semua. Di mana dunia tidak terus dikuasai oleh paradigma maskulinitas yang terus mengutamakan kekuasaan dan juga kekuatan. Tapi kita membutuhkan diplomasi yang berbasis kedamaian dan juga kesejahteraan. Mari